Nilai saja dengan dolar saja. Belum usai pra-peradilan ketiga, Roy Suryo pastikan sudah mendaftarkan permohonan pra-peradilan jilid 4 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roy tegaskan, pra-peradilan berjilid-jilid yang ia lakukan bukan untuk mengulur-ulur waktu menuju sidang pokok perkara fitnah ijazah Jokowi, melainkan bentuk upaya menguji penggunaan pasal Undang-Undang ITE yang disebut kuasa hukum Roy menghantui kliennya karena terancam pidana penjara di atas 5 tahun. Kenapa kami menempuh strategi pra-peradilan? Ya, karena kami tidak ingin seperti kalau seorang pejuang itu tidak mempelajari dulu apa yang ada di depan. Jadi kami tidak ingin quote and quote konyol gitu ya dalam memasuki sebuah ajang peperangan. Pra-peradilan keempat insya Allah sudah kita siapkan, yang jelas sudah didaftarkan. Tetapi yang jadi masalah adalah ada dua pasal selundupan yang kita tengarai sengaja dipakai memang untuk bargaining power, yaitu pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang ITE, ancaman hukumannya di atas 5 tahun, yaitu 8 dan 12 tahun penjara, dan inilah dalam tanda kutip yang menghantui tersangka bahwa setiap saat bisa ditahan. Sebelumnya, mantan kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Kozinuddin menilai ada yang janggal dengan digugurkannya dakwaan JPU di sidang Dr. Tifa. Kozin menduga gugurnya dakwaan Tifa hingga pra-peradilan Roy yang terus-menerus menurutnya sebagai bentuk lain dari restoratif justice agar Jokowi terhindar dari sidang pokok perkara guna membuktikan keahlian ijazahnya. Pasca kasus ini, kemudian Rifai menawarkan, ini kan jaksa akan perbaiki dakwaan, tetapi di proses itu Pak Jokowi tetap menawarkan kalau ada RJ, ya tapi kan ditolak, harusnya kan nggak boleh dibilang bukan urgent begitu, dong. itu artinya memang target Joko Widodo ingin menghentikan kasus ini, kalau bisa seperti respon dengan RJ. Kenapa? Karena kalau sampai pokok perkara, Joko Widodo kan ketakutan, dia akan diadili, ijazahnya akan diadili. Dia tidak punya kesempatan untuk bisa menghindari itu kalau tidak dengan RJ. Tapi kalau dengan restoratif justice itu dia merasa berwibawa, memaafkan, seolah-olah ijazah tadi menjadi asli. Padahal setelah respon dan yang lainnya RJ nggak akan merubah ijazah itu menjadi asli, karena itu demi kepentingan rakyat ini harus masuk pokok perkara karena pembuktiannya adalah di pokok perkara. Di sisi lain, relawan Jokowi Andi Azwan menolak tegas tudingan Jokowi takut hadapi sidang kasus ijazah. Andi bilang justru pihaknya mendorong agar jaksa segera memperbaiki dakwaannya sehingga sidang bisa segera dilanjutkan. Makanya di sini kalau kita melihat apa yang terjadi, ya itu adalah proses hukum yang berjalan. Kita hormati hukum itu, dan JPU dalam waktu 7 hari ini menyempurnakan, ya, dan dikembalikan kembali kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kalau dalam 7 hari itu penyempurnaan tidak perlu ada kasus tawari RJ. Semua masyarakat Indonesia mendorong hal itu dapat dilaksanakan oleh JPU. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.